Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Baik, termasuk di bab yang kedua di kelas 9 ini, insyaallah kita akan belajar tentang pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat serta menentukan akar persamaan kuadrat. Baik, hari ini kita akan fokus pada materi tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, kemudian akar persamaan kuadrat, dan banyak akar persamaan kuadrat atau macam-macam dari persamaan kuadrat. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu secara umum adalah dituliskan dalam bentuk A X kuadrat, artinya ini A kali X kuadrat ditambah BX, artinya apa? B kali X ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan A, B, C adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Yaitu A, B, C ini dapat berupa angka. Angkanya adalah bilangan real. Ya, bilangan real semisal 0, 3, negatif 5, bahkan berupa pecahan atau bilangan yang lainnya yang termasuk bilangan real. Baik, kemudian ada ketentuan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa dipersyaratkan A-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, coba kalau A-nya kita ganti 0, 0 kali X kuadrat apa? 0. Maka ini tidak menjadi bentuk persamaan kuadrat, ya. Karena apa? Hanya menyisakan BX plus C. Ini jadinya adalah persamaan linear, ya, atau linear. Baik, perhatikan baik-baik di sini. Di sini yang pertama, setelah kalian mengetahui ketentuan ini bahwa A, B, C adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, berarti boleh negatif, boleh positif, boleh bilangan bulat, boleh juga pecahan. Kemudian di sini ada tambahan keterangan X disebut sebagai variabel. X ini sebagai contoh saja, bisa X, bisa saja nanti AN kuadrat plus BN plus C sama dengan 0, bisa juga P, AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0, atau bisa juga Y atau variabel-variabel yang biasanya dilambangkan dengan abjad. Ya, ini disebut dengan apa? Variabel, ingat, berupa abjad. Baik. Di sini variabelnya apa? X, ya, X. Adapun ini X kuadrat, ini X menunjukkan apa? Yang kita pelajari tentang apa? Persamaan kuadrat. Maka variabel dengan pangkat tertingginya adalah berupa kuadrat. Lihat di sini ini X. Kalau tidak ditulis pangkat berapa? Pangkat 1. Sedangkan ini apa? X kuadrat pangkat 2. Maka ini disebut dengan bentuk kuadrat. Bagaimana kalau nanti misalkan kalian mungkin di SMA belajar tentang pangkat 3, maka persamaan pangkat 3. Baik, kemudian di sini disebut persamaan. Ini menggunakan tanda sama dengan 0, ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Disinilah letak yang membedakan nanti dengan fungsi kuadrat. Ada persamaan dan ada fungsi kuadrat. Persamaan itu menggunakan tanda sama dengan 0. Adapun fungsi kuadrat, ya, sama dengan berapa? Bisa 0, bisa yang lainnya. Adapun persamaan kuadrat selalu sama dengan 0. Kuadratnya ini apa? Ini ya, pangkat tertingginya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui X adalah atau disebut variabel, di sini ada A yang berberi warna hijau. Ini disebut koefisien dari X kuadrat. Yaitu apa?
pada umumnya berupa angka atau bilangan yang bergandengan dengan X kuadrat. Ingat, patokannya adalah dia selalu bergandengan dengan X kuadrat. Bisa juga misalkan AP kuadrat plus BP plus C, berarti A-nya apa? Koefisien dari P kuadrat. Oke, kembali ke sini. AX kuadrat. Ingat, kalau ditanya A-nya, contoh misalnya ini 2X kuadrat. A-nya berapa? 2. Jangan dijawab 2X kuadrat. Jadi koefisien itu hanya berupa angka saja. Ya, hanya berupa angka saja. Variabel ininya tidak diikutkan. Kecuali misal seperti ini. PX kuadrat plus BX plus C. Di sininya P. PX kuadrat. Maka koefisiennya apa? Yaitu sebesar P. Tapi tidak disebut PX kuadrat. Jadi cukup disebutkan ini angka atau abjad yang mewakili angka di sini tanpa disebutkan variabelnya. Jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Adapun B disebut sebagai koefisien dari X. Ingat, hanya B-nya ya. Kalau ditanya berapa koefisien dari X-nya, di sini sebut B. Jangan dijawab BX. Oke, hanya B-nya saja ya. X-nya tidak perlu diikutkan. Baik, kemudian ada C. C disebut konstanta. C ini konstanta karena dia selalu konstan untuk nilai berapapun, ya. Cirinya apa? Dia hanya berupa angka tanpa variabel. Tanpa variabel. Bisa bilangan negatif, bisa 0, bisa juga bilangan positif, bisa bilangan bulat, bisa juga pecahan. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, untuk lebih memahami, kita coba perhatikan contoh berikut. Ini formula secara umumnya ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Jika kita perhatikan, A-nya berapa? Pertama, kita cari dulu variabel X kuadrat. Kita dapatkan ini. Kemudian kita lihat angkanya di sini. Kalau tidak ada angkanya, tapi X kuadratnya ada di sini, ini bukan berarti 0. Tapi 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Jadi ini 1. Maka kita dapatkan A-nya atau koefisien dari X kuadratnya adalah 1 sama dengan 1. Baik. Kemudian B-nya berapa? Cari variabel X. Kita dapatkan 2X di sini. Maka B-nya adalah sama dengan 2. Jangan ditulis 2X. Ya, cukup angkanya 2. Adapun konstantanya adalah 1 positif 1. Contoh berikutnya. 2Y kuadrat plus 3Y min 2 sama dengan 0. Yang pertama, variabel di sini apa? Variabelnya adalah Y ya, berupa Y. Oke, karena menggunakan abjad Y. Kemudian koefisien atau A-nya berapa? Koefisien dari Y kuadrat yaitu 2. Koefisien dari Y-nya atau B-nya adalah 3 dan konstantanya adalah negatif 2. Ini negatifnya diikutkan. Oke, jangan ditulis 2-nya saja, tapi negatif 2. Baik, contoh berikutnya. 4N kuadrat min 9 sama dengan 0. Variabelnya berupa apa di sini? Berupa huruf N. Oke, koefisien atau A-nya kita cari yang ada pangkat 2-nya. Berarti N kuadrat yang ini. A-nya berapa? Yaitu 4. Lalu B-nya berapa? Jika kita perhatikan di sini, variabel N-nya ada tidak? Sekilas tidak ada. Tapi aslinya ada, yaitu apa? 0 kali
n kan 0 kali n adalah 0, maka tidak dituliskan di sini. Asalnya ini ada, yaitu 0 kali n, berarti b-nya adalah sama dengan 0. Adapun konstantanya adalah min 9, yaitu sebuah bilangan atau angka atau sebuah abjad yang mewakili angka yang mau kita cari atau yang belum diketahui, yang tidak bergandengan dengan variabelnya. Berapa di sini? Negatif 9. Contoh lagi, P kuadrat sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini, variabelnya berupa apa? Berupa P. Ya, P. Kemudian A-nya berapa? A itu kan bergandengan dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini adalah kuadrat, pangkat 2. Maka di sini aslinya adalah 1 kali P kuadrat. Berarti A-nya adalah sama dengan 1. B-nya asalnya adalah 0 kali P. Berarti B-nya adalah 0. Kemudian konstantanya berapa? Konstantanya adalah, karena di sini konstantanya adalah 0, maka kita tuliskan 0. Oke. Lalu ini apa? Kenapa min? Ini bukan min ya. Maksudnya boleh min, boleh plus, karena 0 sebagian bisa disebut mempunyai tanda positif, bisa juga negatif. Sebagian lagi bilang bahwa 0 tidak mempunyai tanda secara khusus karena dia pertengahan. Kalau di garis bilangan, yaitu dia pertengahan atau batas antara negatif dengan positif. Oke, ini contoh saja negatif 0. Bisa juga dituliskan plus 0 ya. Berarti di sini negatifnya bukan menunjukkan nilai 0-nya itu negatif, bukan, tapi ini tanda operasi hitung semisal ini ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, setelah kalian memahami tentang apa itu atau bisa menyebutkan variabelnya berupa apa, XK, Y, N, atau P, kemudian bisa menyebutkan koefisiennya, koefisien dari pangkat tertingginya yaitu A, kemudian koefisien dari pangkat yang lebih rendahnya lagi, misalkan X di sini atau B-nya, kemudian konstanta, maka kita akan berlanjut membahas tentang akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Apakah ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu di materi pangkat dan bentuk akar? Iya, ada kaitannya. Tapi kita cukupkan tidak membahas lebih dalam terkait dengan hubungannya lebih detail. Langsung saja kita ke definisinya. Akar itu adalah penyelesaian atau solusi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maksudnya apa? Jika ada sebuah persamaan kuadrat semisal ini, maka X ini disebut sebagai solusi penyelesaian atau disebut sebagai akar. Yaitu yang bagaimana? Kan X ini nanti bisa berupa angka. Kan angka itu banyak, bahkan tak terhingga. Lalu mana yang kita anggap itu sebagai akar atau solusi? Yaitu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ini kan sama dengan 0. Maka kita cari nilai X yang membuat ini ruas kiri ini, ya, menyebabkan ruas kiri ini bernilai 0. Jadi 0 sama dengan 0. Oke, jika terpenuhi nilai X tersebut memenuhi ini, maka X tersebut dinamakan sebagai akar. Ya, dinamakan sebagai akar. Oke, jadi X apa? X adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ada berapa banyak akar-akar pada persamaan kuadrat? Yaitu maksimal ada 2 akar yang kita sebut sebagai X1 dan X2. Oke. Maksimal ada 2. Berarti ada kemungkinan hanya 1? Iya. Ada kemungkinan tidak mempunyai akar? Bisa kita sebut iya. Ya, untuk ruang lingkup bilangan real. Karena apa? Mungkin saja dia tidak mempunyai akar di bilangan real, tapi mempunyai akar di bilangan imajiner. Adapun
pembahasan kita tidak membahas tentang bilangan imajiner, bilangan khayal, hanya tentang bilangan real. Oke? Baik, di sini disimbolkan dengan X1 dan X2. Karena apa? Karena permisalan di sini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau ini Ustadz ganti AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0, maka di sini Y1 dan Y2. Kalau di sini variabelnya diganti P, maka di sini P1 dan P2. Oke, jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Ustaz berikan contoh di sini. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Ya. Mempunyai akar X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan min 2. Ustaz, boleh nggak dibalik kalau X1-nya yang min 2, X2-nya 5? Boleh. Oke. Jadi penentuan mana yang X1, mana yang X2? Terserah kita ya. Terserah kita. Baik. Misal kita sepakati di sini X1-nya yang 5, X2-nya adalah min 2. Nah, 5 dan negatif 2 ini disebut sebagai akar-akar dari persamaan ini jika apa? Ketika kita substitusikan nilai 5 dan min 2, kita gantikan nilai X di sini dengan angka 5 dan min 2, menghasilkan sama dengan 0, maka 5 dan negatif 2 ini disebut sebagai akar-akar dari persamaan ini. Oke, berarti konsekuensinya kalau tidak menghasilkan sama dengan 0 berarti bukan disebut akar-akar. Oke, coba ya kita uji. Untuk yang X-nya sama dengan 5. Kita ganti nih nilai X-nya kita ganti dengan angka 5. Berarti apa? 5 kuadrat min 3 kali 5 dikurangi 10. Apakah akan menghasilkan sama dengan 0? Kita uji. 5 kuadrat berarti 5 kali 5, 25. Min 3 kali 5. Min 15 dikurangi 10. 25 kurangi 15 berapa? 10. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Berarti ini memenuhi kriteria bahwa 5 ini adalah merupakan akar-akar persamaan ini. Berarti ini benar ya? Oke. Kemudian kalau ketika nilai X-nya sama dengan negatif 2 atau min 2, kita masukkan ke sini. Min 2 kuadrat. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Ini kan X kuadrat. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Gunakan tanda kurung. Jelas? Gunakan tanda kurung. Jika tidak menggunakan tanda kurung, maka dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau ini menggunakan tanda kurung, min 2 dalam kurung kuadrat. Artinya apa? Min 2 kali min 2. Negatif 2 kali negatif 2 berapa? 4. Tapi kalau tidak menggunakan tanda kurung, misalkan min 2 kuadrat. Sebagaimana pembahasan di materi pangkat dan akar, pernah kita bahas ya. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, min 2 kuadrat berarti sama dengan apa? Min 1 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Berarti min 1 kali 4 adalah min 4. Beda ya. Ini positif 4, sedangkan kalau tanpa tanda kurung adalah negatif 4. Tolong ini yang teliti, sekali lagi yang teliti. Oke. Negatif 2 dalam kurung kuadrat itu 4. Min 3 kali min 2 adalah negatif. Bertemu negatif dalam perkalian menghasilkan bilangan positif. Kemudian negatif 10 kita tuliskan. 4 tambah 6. 10 kurangi 10 adalah sama dengan 0. Berarti 5 dan negatif 2 merupakan akar-akar dari persamaan ini. Baik, kita lanjutkan. Coba ya, kita berikan latihan lagi di sini. Coba selidiki, coba dicek kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Apakah benar bahwa X1 ya, akar yang bahwa negatif 2 ini merupakan akar-akar ini, kemudian 8 adalah akar-akar dari persamaan ini. Apakah benar? Oke ya, kita cek. Oke, misalkan kita cek untuk nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan ini. Kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti negatif 2. Ingat, gunakan tanda kurung. Negatif 2 kuadrat 4.
negatif 10 kali negatif 2, positif 20. Plus 16-nya kita tuliskan di sini, plus 16. 4 tambah 20 berapa? 24. 24 tambah 16, 40. Ternyata hasilnya adalah 40, bukan 0. Berarti nilai X untuk negatif 2 bukan akar-akar dari persamaan ini. Oke ya. Sekarang kalau yang nilai X sama dengan 8, apakah merupakan akar-akar? Kita uji. X-nya kita ganti 8, 8 kuadrat min 10 kali 8 ditambah 16. 8 kuadrat berapa? 8 kali 8 berapa? 64 ya. Kemudian min 10 kali 8 min 80. 64 dikurangi 80 berapa? Negatif 16. Negatif 16 tambah 16 adalah 0. Menghasilkan 0. Berarti X sama dengan 8 ini merupakan merupakan akar dari persamaan ini. Jelas sampai di sini? Baik. Untuk kali ini kita hanya membahas tentang definisi dari persamaan kuadrat, kemudian definisi dari akar-akar persamaan kuadrat, ya. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi tentang macam-macam dari akar persamaan kuadrat ya. Oke, ini sekaligus untuk pembukaan kita untuk materi atau bab baru ini. Oke, macam-macam akar persamaan kuadrat. Ruang lingkup kita adalah akar-akar bilangan real ya. Berarti akar-akar itu ada yang bilangan real, ada yang imajiner. Kita fokus yang bilangan real. Nah, berdasarkan macam-macamnya, yaitu angka-angkanya dari akar itu ada yang disebut dengan akar kembar. Berarti namanya kembar, akarnya sama, nilainya sama. Contoh, kalau X1-nya sama dengan 2, berarti X2-nya sama dengan 2 juga, ya. Bunyi akar kembar. Atau bisa juga karena ini nilainya sama, akar-akarnya ya bisa juga disebut dengan akar-akar tunggal, hanya cuma satu penyelesaian, satu solusi, yaitu berapa? Yaitu 2. Oke, contoh lagi. Misalkan X1-nya min 5, X2-nya min 5. Akarnya kembar, sama. Oke. Kemudian akar berlainan atau bahasa lainnya adalah akar yang berbeda. Contohnya apa? X1-nya 2, X2-nya adalah 3. Atau X1-nya min 5, X2-nya adalah 5. Ini min 5, ini 5. Ya, nilainya berbeda. Nah, macam-macam dari akar-akar berlainan atau berbeda ini juga ada perinciannya. Itu seperti apa? Contoh, akar berlawanan. Ya, 2 dengan negatif 2. Ini juga ya, min 5 nih sama X1-nya min 5, X2-nya 5. Ini berlainan tapi juga berlawanan. Berlainan itu nilainya tidak sama ya. Oke, contoh lagi apa sih? Misalnya 7 dengan negatif 7. Berlawanan itu beda tandanya. Yang satu plus, satunya negatif. Itu namanya berlawanan. Contoh lagi, misal 1/3 dengan negatif 1/3. Itu berlawanan. Oke ya. Contoh lagi, akar yang berkebalikan. Oke. Contohnya apa? Negatif 2 dengan negatif setengah, 1/2. 2/5 dengan, kalau kita balik nih, 5/2. Contoh lagi apa? Misalkan 1/3 dengan 3. 7 dengan 1/7. Misalkan 2/7 dengan 7/2. Misalkan lagi berapa? Min 11/3 dengan min berapa? 3/11. Itu contoh berkebalikan. Bisa saja juga kombinasi dari ini, berlawanan dan berkebalikan. Contoh, 2 dengan, ini kan 2 positif. Positif 2, kalau berlawanan berarti negatif. Kalau berkebalikan berarti 1/2. Berarti 2 dengan negatif 1/2. Baik, pertemuan kita kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.